Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Ini adalah energi untuk 30 hari ke depan semenjak kamu menonton video ini. Kamu menontonnya hari ini atau 3 tahun mendatang, energinya masih bisa tetap resonate dengan situasi kamu selama kamu tertarik dengan judul yang saya sampaikan. So, kita langsung mulai ya. See you. Hai Sagittarius, selamat datang di channel saya. Ini adalah energi untuk 30 hari ke depan. Kita langsung mulai sekarang, oke? Energi kamu pribadi yang keluar di sini adalah Page of Cups ditemani oleh Two of Cups. Yang saya rasakan di sini 30 hari ke depan nih kamu akan di transform. Cara kamu mencintai seseorang atau cara kamu menekuni sesuatu akan dirubah untuk menjadi lebih baik tentunya, agar supaya pada saat atau setiap kali kamu membuat suatu komitmen kepada sesuatu atau seseorang, itu bisa menjadi lebih kuat, lebih tahan lama, lebih dewasa. Itu yang saya rasakan. Karena Page of Cups kan adalah energi yang baru kan, energi yang masih kinyis-kinyis gitu loh. Masih kayaknya belum berpengalaman gitu loh. Kemudian langsung dipertemukan dengan Two of Cups. Ini tuh kayak mau nggak mau Sagittarius harus berubah. Kalau Sagi mau sama orang ini, atau kalau Sagi mau sama pekerjaan ini, sama kantor ini, atau masih mau berteman dengan orang ini, Sagi harus berubah. Nggak bisa lagi Sagi bersikap atau berperilaku seperti Page of Cups. Jadi kayak ada harga yang harus kamu bayar untuk bisa terus menjalin hubungan dengan orang ini atau dengan sesuatu ini gitu loh. Saya nggak tahu ini energi ini masuknya di aspek kehidupan kamu yang mana, tapi kalau kita anggap aja ini adalah percintaan, orang yang kamu tuju, orang yang kamu sukai itu dia bisa melihat, bisa mendeteksi kalau ada energi kekanakan mungkin dari dalam diri kamu yang dia mungkin kurang srek, sehingga itu memaksa kamu untuk bisa berubah, untuk bisa lebih, misalnya lebih komit, lebih dewasa, lebih lebih santai lah, nggak terlalu idealis misalnya, atau nggak terlalu obsesif, atau nggak terlalu ngejar banget. Pokoknya ada energi di sini, kamu tuh benar-benar ditransform lah dengan dua kartu ini yang saya rasakan, oke? Kemudian situasi kamu sendiri, kamu mendapatkan Three of Wands, Seven of Swords, Four of Wands, dan The Star. Jadi balik lagi nih, mungkin ini saya nggak bilang energi kamu sebenarnya ya, tapi mungkin di masa lalu kamu ya udah terbuka aja. Ini contoh aja nih, saya kasih contoh dalam hal percintaan. Mungkin di masa lalu atau sebelum-sebelumnya kamu kalau soal cinta ya terbuka aja, siapa yang mau datang silahkan. Karena Three of Wands kan adalah energi yang menunggu kan, energi yang melihat jauh ke depan gitu loh, melihat jauh ke luar sana bahwa ya siapa yang datang gue akan layani, tapi belum tentu gue mau loh gitu loh. Kemudian dengan Seven of Swords ini juga ada energi bahwa mungkin yang tadi saya bilang, mungkin kalau misalnya kamu akhirnya udah dapet orang yang kamu suka, yang kamu mau, ternyata lama-kelamaan rasa ketertarikan kamu tuh berkurang, sehingga akhirnya nggak jadi apa-apa nih hubungan ini gitu loh. Jadi makanya tadi saya bilang Page of Cups nih adalah energi yang masih baru banget, masih kinyis-kinyis, masih pokoknya secara emosi, secara perasaan tuh belum dewasa gitu loh. Jadi dipertemukan dengan Two of Cups, dipertemukan dengan seseorang yang ternyata benar-benar hati kamu tuh kayaknya kepincut banget. Kamu dipaksa untuk bisa merubah dua energi ini karena kamu menginginkan ini, kamu menginginkan Four of Wands ini. Dari Three of Wands ada kenaikan tingkat kan menjadi Four of Wands. Jadi mau nggak mau kamu memaksa diri kamu atau kamu melakukannya dengan sadar bahwa oke, gue mau nih sama ini orang, gue
mau serius sama ini orang, walaupun gue takut, walaupun gue masih merasa kayaknya terlalu cepat untuk berkomitmen atau apapun alasan kamu, tapi gue mau sama ini orang. Jadi dengan adanya Four of Wands ini yang kamu mau, secara sadar atau tidak sadar, kamu menginginkan hubungan yang bahagia ini gitu loh, hubungan yang stabil ini. Dan ditemani atau diikuti oleh The Star. Jangan lupa The Star juga adalah energi belahan jiwa kan, energi soulmate. Jadi kamu mendapatkan 2 kartu yang ada unsur belahan jiwanya di sini. Benar-benar memang jiwa kamu tuh ketarik kepada dia. Maksudnya memang kalau bisa dibilang tuh soulmate, belahan jiwa kita pasti akan membuat kita tuh jadi pengen berubah menjadi seseorang yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Entah bagaimanapun caranya, pokoknya keburukan-keburukan kita di masa lalu itu mau gak mau kita harus merubahnya lah, mentransformnya, membuatnya jadi lebih, kita bisa meredamnya. Jadi supaya kita bisa bersama-sama dengan si belahan jiwa itu. Jadi kayak ada tarikan kuat untuk kita mau memperbaiki diri agar supaya bisa bersama-sama dia. Itu yang saya rasakan. Makanya di sini 30 hari ke depan Sagittarius mungkin energinya akan lebih kepada hal tersebut. Atau misalnya pun ini bukan reading percintaan, misalnya ini adalah pekerjaan. Di dalam pekerjaan bos kamu tiba-tiba memberikan kamu tugas yang kamu nggak tahu gimana caranya. Ya mau nggak mau kan kamu harus belajar. Mau nggak mau kamu harus mempelajarinya, harus mengerjakannya dengan benar-benar, dengan serius, supaya akhirnya jadi sukses kan. Akhirnya kamu jadi mendapat mungkin tambahan naik gaji. Mungkin akhirnya kamu jadi dipandang oleh bos kamu. Apapun itu bentuknya, pokoknya 30 hari ke depan kamu akan dituntut untuk bisa berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Oke? So, sekarang kita masuk ke kartu oracle kamu. Saran untuk kamu mendapatkan denial. Denial tuh kayak nggak mau percaya gitu loh. Pokoknya deny. Gue nggak percaya. Gue nggak bisa. Pokoknya kayak menolaknya gitu loh sebelum kamu, walaupun udah ada fakta di depan mata, fakta bahwa orang ini tuh memang cocok untuk kamu, pekerjaan ini memang cocok untuk kamu, faktanya udah ada, tapi kamu masih deny, masih reject, masih menolaknya gitu loh. Kayak gitu contohnya denial. Kata kuncinya di sini, I acknowledge my fear. Saya memahami, saya mengetahui ketakutan saya, but I replaced it with the insight of awareness. Saya memahami ketakutan saya punya ketakutan makanya saya pengen kabur. Saya punya ketakutan makanya saya terus membuka opsi saya untuk hal-hal yang lain, orang-orang yang lain. Tapi saya menggantikan semua ketakutan-ketakutan saya itu dengan kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa orang itu memang bagus untuk saya. Orang itu memang cocok untuk saya. Orang itu memang belahan jiwa saya. Jadi di sini saran dari Oracle adalah supaya Sagittarius bisa mengemudikan ketakutannya Sagittarius. Kamu mendapatkan The Chariot di sini sebagai klarifikasinya. Agar supaya kamu bisa mengendalikan ketakutan kamu dengan kesadaran kamu. Jadi bukan berarti kalau kita udah sadar, bukan berarti kalau kita udah tercerahkan, bukan berarti kalau kita udah memegang teguh komitmen, kita udah gak ada ketakutan lagi. Masih ada ketakutan itu. Ketakutan, fear, itu akan selalu ada dalam diri kita, dalam perasaan kita, dalam otak kita tuh selalu ada. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikannya. Bagaimana kita bisa menjalankan kereta kuda ini yang berbeda, dengan 2 kuda yang berbeda, ketakutan dan kesadaran, berjalan bersama-sama gitu loh. Jadi gak ketakutannya terlalu besar sehingga akhirnya kamu jadi kabur. Atau kesadaran yang terlalu besar sehingga akhirnya jadi, I don't know, mungkin jadi malahan kamunya terlalu ngoyok banget nih sama si orang ini. Sehingga orang ini akhirnya yang jadi kabur, ketakutan. Jadi di sini ada 30 hari ke depan nih kamu benar-benar diminta untuk bisa meredam kekhawatiran kamu, ketakutan kamu akan suatu komitmen.
tapi juga dan juga mengembangkan atau membesarkan kesadaran kamu bahwa oke, ini orang, ini pekerjaan, ini kantor memang bagus kok untuk gue, untuk masa depan gue. Gue akan jauh lebih komit, gue akan jauh lebih percaya kepada hubungan ini, tapi juga gue percaya pada diri gue yang bisa mengendalikan ketakutan-ketakutan dalam diri gue sendiri. Oke? So, Sagittarius, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye!